Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang mensucikan sesuatu yang najis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Taharatul khamri. Taharatul khamri adapun mensucikan minum-minuman keras. Tadhurul khamru idza sharat khallan binafsihi. Tadhuru akan menjadi suci apa al khamru, apa minuman keras atau khamr, idza sharat di dalam ketika menjadi apa khamr, khallan itu cuka, binafsiha dengan sendirinya khamr. Jadi ketika ada khamr, khamr adalah merupakan minuman keras yang terbuat dari perasan anggur ataupun perasan daripada kurma, maka ketika dirinya masih dalam kondisi khamr adalah sesuatu yang memabukkan yang dalam bentuk cair, maka hukumnya najis. Akan tetapi ketika khamr tersebut berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka khamr itu akan berubah menjadi suci sebagaimana yang boleh kita konsumsi, yaitu apa? Cuka-cuka yang ada. Taharatu jildil maitati, adapun ini cara mensucikan kulitnya bangkai. Yadhuru jildul maitati bidabghi illa jilda maitatil qalbi wal hinjiri wa ma tawallata minhuma aw min ahadima ma'a hayawanin tahirin. Yadhuru akan menjadi suci apa jildul maitati, apa kulitnya bangkai, bidabghi dengan cara menyamak, illa jilda maitatil qalbi kecuali kulitnya bangkainya anjing, wal hinziri dan babi, wama dan binatang, tawallada yang terlahir apa ma minhuma dari al kalbi wal hinzir, au bin ahadima atau dari salah satunya kalb wal hinzir, ma hayawanin beserta dengan binatang tohirin yang suci. Berikutnya cara menyucikan kulit-kulitnya bangkai. Maka kulit-kulitnya bangkai yang asalnya najis itu bisa disucikan dengan cara apa? Bidabghi, yaitu dengan cara menyamak. Apa itu menyamak? Menyamak yaitu dengan cara membersihkan sisa-sisa daging yang menempel pada kulit sehingga menjadi bersih dan tidak ada bau busuk daripada kulit tersebut. Maka ketika sudah dibersihkan, biasanya dengan menggunakan sesuatu bisyai'in khirrifin atau sesuatu yang kasar dan juga yang pahit, maka di situ akan bisa merubah yang asalnya kulit bangkai tersebut najis akan bisa menjadi suci. Kecuali kalau kulitnya anjing atau babi, atau binatang yang terlahir dari anjing dan babi, atau binatang yang terlahir dari anjing dan babi disilangkan dengan binatang yang suci. Maka untuk kulit bangkainya anjing, babi dan yang terlahir dari keduanya atau salah satunya dengan binatang yang suci, maka tidak dapat disucikan, yakni dirinya akan tetap menjadi najis yang mughalladhah. Para pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah istinja atau bersuci setelah kita buang air kecil maupun buang air besar. Al-istinja'u aihada al-istinja'u, adapun ini ialah istinja. Al-istinja'u adapun istinja, huwa iya istinja itu izalatuma, itu menghilangkan perkara talawasa yang mengotori bihi dengan ma apa al-makhraju, apa tempatnya perkara keluar, bimain dengan air, au hajarin atau dengan batu, au nahwihi atau seumpamanya air dan batu.
Istinja adalah menghilangkan sesuatu yang mengotori pada tempat keluarnya kencing ataupun berak dengan menggunakan air atau dengan menggunakan batu atau hal-hal yang serupa dengan air dan batu. Bagaimanakah caranya? Maka selanjutnya kaifiyatul istinja'i. Adapun tata caranya bersuci dari kencing ataupun berak, yumsahul khariju bisalasati ahjarin hatta tazula ainun najasati. Yumsahu diusap apa al khariju, apa perkara yang keluar dari kubul maupun dubur, bisalasati ahjarin dengan 3 beberapa batu, hatta tazula sehingga menjadi hilang apa ainun najasati, apa bendanya najis. Nisbat seandainya kencing berarti air kencingnya sudah hilang, atau seandainya itu adalah kotoran berarti kotorannya berak tersebut juga hilang. Setelah hilang summa yughsalu bil ma'i, summa yughsalu kemudian dibasuh apa al kharij bil ma'i dengan menggunakan air, liyazula supaya hilang apa asarun najasati, apa bekas-bekasnya najis. Setelah najisnya hilang, maka kemudian dilanjutkan dengan cara menyiram kepada tempat keluarnya najis tersebut dengan menggunakan air. Wa yajuzu al-iktisaru ala ahadihima. Wa yajuzu dan boleh apa al-iktisaru, apa meringkas ala ahadihima atas salah satunya batu dan air. Tapi wal ma'u hali adapun menggunakan air itu afdalu, itu yang lebih utama. Jadi pada contoh yang pertama caranya yaitu menggunakan batu kemudian dilanjutkan dengan menggunakan air. Akan tetapi juga diperbolehkan untuk mencukupkan dengan salah satu daripada batu atau dengan menggunakan air saja. Cuma yang lebih afdal ketika kita menghilangkan atau istinja, maka yang paling bagus adalah menggunakan air ketika kita harus memilih salah satu di antara air dan batu. Syurutul istinja'i bil hajari, adapun beberapa syaratnya istinja atau bebersih bil hajari dengan menggunakan batu. 1. Allah yajifa, rupanya hendaknya tidak mengering apa najasu, apa najis, wala yantaqila dan tidak pindah tempat apa an-najasu. Yang pertama, syarat ketika kita hendak istinja dengan menggunakan batu, yang pertama yaitu najisnya masih belum sampai kering dan najis tersebut tidak sampai berpindah dari tempat keluarnya. Jadi seandainya ada orang kencing, kemudian kencingnya sudah ngena kepada pahanya, berarti sudah intikal, sudah berpindah tempatnya, tidak dari tempat aslinya, maka tidak boleh kita istinja dengan menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. Atau seandainya kita habis kencing, kemudian kita diamkan sampai lama, akhirnya sampai lubang penis kita yang asalnya ada kencingnya menjadi kering, maka itu pun juga tidak boleh menggunakan batu lagi ketika kita istinja, akan tetapi harus menggunakan air. Yang kedua, Allah yahtalito binajasin akhar. Allah yahtalito hendaknya tidak bercampur apa najis binajasin dengan najis akhar yang lain. Syarat yang kedua, kebolehannya istinja dengan menggunakan batu, yaitu najis tersebut tidak bercampur dengan najis yang lain. Contohnya, seandainya ada orang BAB, kemudian dirinya ada di atas toilet, dirinya kemudian berak, setelah kotorannya jatuh, kemudian airnya mengenai kepada dubur orang tersebut, maka ini namanya ikhtilat binajasin akhar, dirinya akan terkontaminasi, tercampur dengan najis yang lain, maka sudah tidak diperbolehkan lagi dirinya istinja menggunakan batu, akan tetapi harus intikal, pindah, dirinya harus menggunakan air. Yang ketiga, Allah yatajawazal makhraju, Allah yatajawazah hendaknya tidak melewati apa al-makhraju, apa tempat keluarnya najis. Jadi yang berikutnya, najis tersebut
tidak sampai keluar dari tempat keluarnya. Sehingga seperti saya contohkan tadi, kalau sudah seandainya orang kencing, terus kencingnya mengenai kepada pahanya, itu berarti sudah pindah dari tempatnya, maka tidak boleh mensucikan tersebut dengan menggunakan batu, akan tetapi cara mensucikannya harus menggunakan air. Dan yang terakhir, ayakunal hajaru au ma yakumu maqamahu jafan tahiran qali'an lin najasah. Ayakuna, hendaknya ada apal hajaru apa batu, auma atau sesuatu yakumu yang menggantikan apa makomahu pada tempatnya batu, jafan itu sesuatu yang kering, tohiron yang suci, polian yang dapat menghilangkan lin najasati kepada najis. Yang keempat, batu atau sesuatu yang kita gunakan sebagai pengganti daripada batu tersebut harus sesuatu yang kering, suci, dan dapat membersihkan najis. Lalu apakah yang dapat menggantikan sebagai gantinya batu? Di sini Kiai Musonef menyampaikan ma yakumu maqamal hajari. Ma adapun sesuatu, yakumu yang dapat, ma adapun sesuatu yakumu yang dapat menggantikan apa maqamal hajari kepada tempatnya batu. Yakumu maqamal hajari, yakumu itu menggantikan maqamal hajari pada tempatnya batu, apa kullu jamidin, apa tiap-tiap sesuatu yang keras, tohirin yang suci, ghairi muhtaramin yang tidak dimuliakan, kawarokin seperti daun, wahusyabin dan kayu. Yang dapat bisa menggantikan sebagai gantinya batu untuk kita istinja, yaitu sesuatu yang keras, yang suci, tapi tidak dimuliakan. Kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang katakan tidak suci, contoh seandainya di situ ada kotorannya sapi sudah mengeras, maka itu najis, tidak boleh dipakai untuk istinja. Dan juga seandainya ada sesuatu itu sudah keras, tapi itu adalah sesuatu yang dimuliakan. Contoh, seandainya ada roti sudah mengeras sehingga seperti kayak batu. Nah ini karena itu adalah sebuah makanan muhtaram yang dimuliakan, maka juga tidak boleh dipakai untuk istinja. Yang bisa dipakai istinja adalah sesuatu yang keras, yang suci dan tidak dimuliakan. Contohnya seperti daun-daunan. Ini pun juga harus dilihat, daun kalau memang daun-daun dari sesuatu yang bisa kita konsumsi juga tidak diperbolehkan karena itu terkategorikan muhtaram. Jadi seandainya ada daunnya daun pohon yang masih muda mungkin, ini biasa kita pakai untuk lalapan, ya tidak boleh kita pakai untuk istinja karena itu terkategorikan sesuatu yang muhtaram. Sunanul istinjai, adapun beberapa kesunatannya istinja. Satu, taqdimur rijlil yusra inda dukhuli wal yumna indal khuruj. Satu, taqdimul rijlil yusra, yaitu mendahulukan kanan kaki al yusra yang kiri inda dukhuli ketika masuk, wal yumna dan mendahulukan kaki yang kanan indal khuruji ketika keluar dari tempat kita istinja. Kesunatan-kesunatan yang ada ketika seseorang tidak istinja, maka yang pertama ketika seseorang masuk ke tempat atau ke WC-nya, maka disunahkan kaki yang pertama masuk yaitu adalah kaki yang kiri. Kemudian ketika dirinya tidak keluar dari WC, maka yang disunahkan adalah menggunakan kaki yang kanan. Yang kedua, ayyakula, hendaknya mengatakan siapa al-mustanji, siapa orang yang bebersih, inda duhulihi, di dalam ketika masuknya al-mustanji, bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is, dengan ucapan bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is, bismillahi dengan menyebut asma Allah, a'udzu meminta perlindungan siapa aku billahi dengan Allah, minal khubuthi dari jin laki-laki, wal khaba'isi dan jin perempuan.
Wa inda khurujihi, dan di dalam ketika keluarnya mustanji, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani, kepada doa alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu bagi Allah, alladzi azhaba, yang telah menghilangkan siapa, alladzi anni dari diriku, al adza kepada penyakit, wa afani, dan telah menyembuhkan siapa Allah ni kepadaku. Kesunatan yang berikutnya bagi orang yang istinja, yaitu ketika dirinya masuk tadi dengan menggunakan kaki kirinya, dirinya mengucapkan doa bismillah a'udzubillahi minal khubuthi wal khobais, dan ketika keluar dengan menggunakan kaki kanannya, dirinya mengucapkan doa alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani. Yang ketiga, ayyabta'ida an a'yunin nas, ayyabta'ida, yaitu hendaknya menjauhi siapa al-mustanji an a'yunin nasi, dari penglihatannya manusia, hatta la yaro, sehingga tidak melihat hu kepada mustanji ahadun siapa seseorang, wala yasma'a, dan sehingga tidak mendengar saut siapa ahadun sautama kepada suaranya perkara yakhruju yang keluar apa ma minhu dari mustanji, wala yashummu, dan tidak mencium siapa ahadun rihahu kepada bau daripada ma yakhruju. Yang ketiga, kesunatannya orang ketika hendak dirinya buang kotoran, maka dirinya hendaknya menjauhi dari pandangan manusia, sehingga tidak ada orang yang melihat dan tidak ada orang yang mendengar suaranya sesuatu yang keluar baik dari kubul maupun duburnya, dan sehingga tidak ada orang yang mencium bau daripada kotoran atau kencing yang kita keluarkan. Yang keempat, ayyastanjia, hendaknya istinja siapa orang biadihi dengan tangannya orang al yusra yang kiri, wa ayyaghsilaha, dan hendaknya membasuh siapa orang ha kepada yadihi qoblal istinja, di dalam sebelum istinja, wa ba'dahu, dan di dalam setelahnya istinja. Kesunatan yang keempat, seseorang ketika istinja maka dirinya hendaknya menggunakan tangan yang kiri, dan sebelum dirinya istinja tangan tersebut dibasuh dahulu dengan menggunakan air. Demikian juga ketika dirinya setelah istinja tangannya dibasuh kembali. Dan yang terakhir 5, ayyastabri'a mimma kharaja minhu. Ayyastabri'a ialah hendaknya membersihkan siapa orang mimma dari perkara kharaja yang keluar apa ma minhu dari orang. Orang yang istinja kesunatannya yang terakhir, dirinya menghentikan istinjanya sampai kira-kira benar-benar dirinya sudah bersih, sudah tidak ada rasa ingin BAB lagi, tidak ada rasa ingin keluar lagi kencingnya. Jangan sampai masih ada rasa terus kemudian secepatnya istinja, bukan, tapi ditunggu sampai dirinya benar-benar merasa kosong, bersih dari kotoran baik kencing maupun BAB-nya. Makruhatul istinjai, adapun beberapa kemakruhannya istinja. Al baulu fil ma'il kasili, satu yaitu kencing fil ma'i di dalam air al kasir yang banyak. Yang pertama, orang yang istinja dirinya dimakruhkan kencing pada air yang banyak. Jadi ada air menggenang terus dikencingi, ini hukumnya makruh. Dua, hamlu ma fi zikrullah, hamlu ma membawa perkara fihi yang itu tetap di dalam mazikrullah, adapun nama-namanya Allah. Jadi membawa sesuatu, mungkin ada cincinnya, ada namanya Allah, harus dilepas, atau seandainya ada kalung namanya Allah, harus dilepas. Kalau sampai dipakai hukumnya makruh. Yang ketiga, istiqbalul kiblati awistidbariha. Istiqbalul kiblati yaitu menghadapi kiblat awistidbariha atau membelakangi kiblat. Orang ketika BAB ini ketika di tanah lapang, bukan di dalam sebuah bangunan. Kalau sudah dalam sebuah bangunan WC maka boleh ke barat, ke utara, ke selatan, boleh, tidak ada masalah. Ketika di tanah lapang atau seandainya ketika ada di sungai, maka dirinya dimakruhkan untuk menghadap atau membelakangi arah kiblat. Yang keempat, muqabalatu mahabbirrihi. Muqabalatu mahabbirrihi yaitu menghadapi arah tiupan angin. Jadi yang keempat, orang yang sedang kencing atau BAB maka dirinya dimakruhkan untuk menghadap ke arah datangnya angin, sehingga harus membelakangi kepada arahnya angin.
Yang kelima, atakallumu li ghairi talabi ma yuzilu bihin najasah. Atakallumu yaitu berbicara li ghairi talabi ma, untuk selain meminta sesuatu yuzilu yang menghilangkan siapa orang bi dengan ma'an najasata kepada najis. Yang kelima, orang yang sedang BAB atau kencing atau berak, dirinya dimakruhkan untuk berbicara kecuali meminta sesuatu yang dipergunakan untuk menghilangkan najis tersebut. Contoh seandainya tolong ambilkan cibuk, nah ini tidak masalah. Tapi kalau sambil BAB, sambil kencing, sambil nyanyi, ini hukumnya makruh. Yang keenam, al-basqu wa tamahhutu bila hajatin. Al-basqu yaitu meludah wa tamahhutu dan mengeluarkan dahak bila hajatin dengan tanpa adanya kebutuhan. Yang keenam, ketika orang sedang BAB, dirinya dimakruhkan untuk meludah atau dirinya mengeluarkan darah ketika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Yang ketujuh, raf'ul basari ila samai. Raf'ul basari mengangkat pandangan mata ila samai menuju langit. Jadi orang kalau BAB, kencing atau berak ini menunduk, tidak boleh makruh ketika dirinya melihat ke arah atas. Dan yang terakhir, yang kedelapan, qada'ul hajati tahta syajaratin musmiratin. Qada'ul hajati yaitu BAB atau membuang kotoran tahta syajaratin di bawahnya pohon musmiratin yang berbuah, audilin atau naung-naungan, tajtami'u yang berkumpul di dalam zil siapa nasu siapa para manusia. Dan yang kedelapan yang dimakruhkan bagi orang yang istinja yaitu BAB kencing ataupun berak di bawah pohon yang berbuah atau di bawah naungan-naungan yang biasa ditempati berkumpulnya para manusia. Inilah hal-hal yang berhubungan dengan masalah istinja. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.